Ada wazan-wazan yang menunjukkan sigot atau bentuk kata banyak. Dalam arti ini wali diartikan sebagai man tawalat ta'atuhu bi ghairi takhalluli maksiatin. Dalam artian ini wali itu adalah orang yang ketaatannya kepada Allah dilakukan secara berkesinambungan min ghairi takhalluli maksiatin, tanpa ada jeda untuk melakukan maksiat. Selalu taat kepada Allah. Ini kriteria yang pertama dari wali. Jadi kalau masih melakukan taat kemudian ada sponsornya ini bermaksiat kepada Allah, ini tidak masuk kategori wali Allah. Ini termasuk kategori STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Kalau sholat Jumat dia ada di depan, ada biduan juga ada di depan. Malaikatnya bingung, ini masuk golongan yang mana? Selamat malaikat, Anda kena prank. Kemudian pengertian yang kedua, kata wali ikut wazan fa'ilun bimakna maf'ulun, mengikuti maknanya isim maf'ul. Dalam tahapan ini maka arti dari kata wali adalah huwallazi tawallallahu hifdahu wa hirasatahu bil idamati wat tawali. Yaitu seseorang yang urusannya dilindungi oleh Allah. Dia mendapatkan perlindungan dari Allah, akan dilindungi agar dirinya jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, jauh dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dengan diberi kekuatan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tahap penjagaan ini para wali akan dijaga oleh Allah, sebagaimana para anbiya wal mursalin dijaga oleh Allah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana bentuk penjagaan Allah kepada para walinya? Kalau Nabi, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dijaga oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan. Ada bimbingan dari Allah, baik itu secara langsung ataupun melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sehingga setiap aktivitasnya yang dilakukan oleh Nabi kita menunggu rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi. Kalau para wali, maka para wali setiap aktivitasnya untuk melakukan apapun menunggu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan aktivitasnya menunggu rekomendasi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau pernah mengatakan, ini ada dalam kitab Buyatul Mustafid, kitabnya Thariqah Tijani. Ada juga dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, ini kitab tasawuf umum, biografi para ulama-ulama. Beliau menyatakan, saya tidak menikah sampai saya mendapat perintah dari Rasulullah untuk menikah. Itu wali zaman dulu, mau menikah menunggu perintah dari Rasulullah. Wali zaman dulu. Kalau wali zaman akhir belum diperintah, istrinya sudah 4. Itu yang wali. Kalau seperti kita bukan wali, menunggu perintah dari Rasulullah sampai mati punya predikat wali jomblo. Guru kita juga seperti itu, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Setiap aktivitasnya ini menunggu izin dan rekomendasi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau untuk mencabut izin seorang ikhwan saja, padahal beliau seorang guru besar. Untuk mencabut izin thariqah dari seorang ikhwan yang menjadi muridnya, menunggu ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada 2 orang berziarah ke makam Syekh Abdullah bin Masis, guru dari Imam Al-Hasan As-Sadili, Rasulullah memerintahkan kepada guru kita agar izin thariqah 2 orang ini dicabut langsung atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.